Halo Gadgeters, kembali lagi dengan saya Kartolo di sini dan Kumar di sana. Anyway, sejak Mi 11 keluar, satu hal yang paling bikin gue penasaran adalah how does it compare? Gimana kalau di compare dengan Mi 10 yang kita berdua tuh tahun lalu tuh kita bener-bener suka banget sama handphone ini ya. Ya jelas lah, kita penasaran ya dengan harga yang jauh antara Apaan jauh? Lah iya kan Sembarangan. harganya kan sekarang bahkan gue udah 8 jutaan, 8,5 juta barunya maksimum. Mana ada? Ini FYI, itu nggak salah di Mi Storage ini udah ditarik ya, udah nggak ada. Kayaknya, gue denger info dari kalian juga bahkan. Oke. Terus gue cari di Tokopedia, gue pengen tahu harga BNIB-nya berapa. Ternyata masih pada jual di atas 9 juta. Ah ngaco loh. Iya, harga barunya waktu itu berapa? 10 juta kan? Sama kayak ini kan, tahun lalu kan. Ini barunya masih 9 juta. Gile. Secondnya aja masih orang jual 7,5 juta ke atas. Makin bikin penasaran dong. Ini sebenarnya upgrade atau enggak ya? Nah pasti kalian yang masuk klik di video ini pengen ikutin giveaway-nya kan? Kita taruh di depan langsung nih supaya kalian nggak perlu nyari-nyari. Nonton nih yang satu ini. Yo guys, kalian udah pada tahu lah ya kalau lini produk Xiaomi yang berhubungan sama teknologi itu seabrek-abrek. Di marketplace online pun bisa kita temukan dengan mudah, mau IoT, handphone, dan banyak produk-produk keren lainnya. Gue salah satu yang punya banyak banget produk Xiaomi di rumah, dan percaya sama gue kedepannya bakalan lebih banyak lagi produk-produk yang unik, menarik, yang bakal dirilis Xiaomi di waktu yang akan datang. Nah, kalian berkesempatan untuk membantu Xiaomi mengeksplorasi berbagai ide keren atau explore the possibilities untuk produk-produk mereka yang akan datang nantinya. Caranya gampang, tinggal mainin game yang dibuat oleh Xiaomi untuk menyambut Mi Fan Festival 2021. Lumayan lah, sekalian ngasah otak juga. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Begitu gamenya loading, klik tanda panah atau kalian langsung start, lalu pilih kategori produk yang kalian suka, mulai dari social, mobility, smart home, dan sports. Setelah itu, tambahkan beberapa fitur yang unik yang menurut kalian kece. Hasil kreasi Gadgeters bisa di-show off dalam bentuk berbagai poster. Yang penting, share poster hasil kreasi kalian di Instagram dengan hashtag Mi Fan Festival 2021 dan Xiaomi Idea Lab. Habis itu tag K2 Gadgets dan Xiaomi Indonesia juga. Nanti kalian bakalan dapat kesempatan untuk memenangkan hadiah yang keren-keren. Mulai dari 3 Mi Smart Band 5S, 2 Basic TWS 2S, dan 1 smartphone Redmi 9C. Sekali lagi, jangan lupa, hadiah giveaway hanya untuk kalian yang bermain beneran gamenya dan share hasilnya di Instagram dan tag K2 Gadgets maupun Xiaomi Indonesia. Cara-cara lengkapnya wajib baca kolom deskripsi. Good luck buat kalian dan terima kasih Xiaomi Global yang telah beriklan di porsi built-in kami ini. Sebentar, sebelum kita mulai, gue mau info lebih dahulu. Persis sebelum kita mulai tes, kedua handphone ini kita charge full selama tes. Kecuali pada bagian tes performance, kita akan jalankan navigation maps di background sambil terkoneksi ke TWS via Bluetooth dan streaming Spotify. Kedua layarnya udah kami set ke Full HD 60 fps biar adil. Kenapa ini semua dilakukan? Buat sekalian ngetes ketahanan baterai dari kedua handphone ini. Menjalankan everyday task plus performance juga. Nanti kita lihat di akhir pengetesan baterai siapa yang lebih boros. Gue suka sama Mi 11. Kenapa? Karena yang pertama kita ngomongin desain dulu, men. Dengan budget mentok 10 juta harga BNIB-nya, ya gue nggak merasa ada flagship lain yang mempunyai build quality sebaik dan sepremium. Oke lah, Mi 10 sama Mi 11 ya. Basic material keduanya sama, metal frame yang disandwich oleh curved glass. Nah, yang membedakan finishing bodinya coy. Mi 11 ini menurut gue terlihat lebih elegan dengan finishing matte. Taruh nggak gitu juga sih. Kalau finishing matte oke lah. Tapi soal desain kamera yang apa sih? Raindrop ini menurut gue lebih original. Satu, dan ya lebih bagus aja dibandingkan yang ngebulet-bulet terus ngotak rounded apa sih namanya ini, rounded square begitu gitu loh. Ini kayak logo barunya Xiaomi, man. Bener juga ya. Anyway, ya sebenarnya tapi ya ini soal selera.
Ya selain itu, Mi 11 juga lebih ringan dan lebih tipis. Gue sih suka ya, artinya ini enak banget digenggam. Tar dulu lah, jangan enak-enakan aja lo. Tar dulu. Tipis, pasti ada yang dikorbanin. Apalagi kalau bukan baterai. Dari 4780 ya. 4780 di Mi 10, di Mi 11 malah jadi 4600 mAh. Solid point. Gendut tebel dikit ya nggak apa-apa kali, manja amat. Tipis-tipisan itu so 3 years ago. Bentar dulu. Xiaomi kan udah mengkompensasinya, men, dengan memberikan charger yang outputnya hampir 2 kali lebih besar di Mi 11. Dari 30 watt di situ jadi 55 watt di sini. Ya demikian juga dengan kemampuan watt chargingnya. Naik dari 30 watt jadi 50 watt. Keren. Indonesia itu nggak ikut-ikutan kayak di Cina yang chargernya harus request kepisah. Udah. Lanjut dulu ke perbedaan selanjutnya. Selain soal kemampuan ngecas, area lain di mana Mi 11 unggul mutlak adalah vibration motornya, coy, yang menurut gue benar-benar fenomenal, terbaik di dunia Android saat ini. Iya, di Mi 10 pun udah sebenarnya bagus banget kali vibration motornya, tapi ya oke lah. Emang Mi 11 lebih wah lagi. By the way, gue masih gak habis pikir ya, apa iya cuman Xiaomi yang bisa bikin vibration motor sekece ini di semua lininya, dari flagship sampai mid-range. Terus, buat yang komplain, Mi 10 itu cuman single SIM. Lukanya bakal terobati dengan kembalinya slot dual SIM di Mi 11. Speaker, dua-duanya sama-sama stereo. Tapi di Mi 11 ada embel-embel Harman Kardon. Gue pribadi prefer output audio Mi 10. Menurut gue ya, lebih bulat aja. Ya kalau gue mending Mi 11 karena clarity-nya jos. Dengerin nih. Kita balik ke layar lah ya. Ukuran layar AMOLED Mi 11 tuh lebih besar dibandingin Mi 10, 6,81 inch versus 6,67 inch. Begitu juga dengan spesifikasinya, Mi 11 lebih superior di QHD Plus dan refresh rate 120 Hz. Peak brightness-nya pun lebih tinggi ya. Overall, layarnya dapat rating A+ cuy dari DisplayMate. Mana ada handphone resmi 10 juta yang speknya sekece ini. Layarnya ya, gokil. Walaupun begitu, layar resolusi 1080p dan refresh rate 90Hz di Mi 10 juga udah bagus sebenarnya, ya kan? Urusan touch response, Intel Live ya sama baiknya juga kok. Jadi sebenarnya yang punya Mi 10 ya nggak usah lah jealous amat sama embel-embel rating A+++ dari DisplayMate. Kamera utama dari Mi 10 dan juga Mi 11 itu sama-sama 108 megapiksel, pakai sensor Samsung ISOCELL Bright Edge MX. Terus kalau kita perhatikan kamera ultrawide-nya spesifikasinya sama juga, 13 megapiksel f2.4, FOV-nya 123 derajat. Tapi bentar dulu, buat yang kamera utama 108 megapiksel itu bukaan di Mi 10 lebih gede, dan keduanya ini udah pakai OIS ya di lensa utamanya. Lanjut ke kamera selfie, lagi-lagi sama-sama 20 megapiksel. Artinya, semua kamera yang esensial itu speknya nggak banyak perubahan dari Mi 10 ke Mi 11. Rest of the cameras ya gimmick lah. Di Mi 10 ada tambahan 2 kamera 2 megapiksel masing-masing buat foto bokeh dan makro. Kalau di Mi 11 tambahannya satu aja, kamera makro 5 megapiksel. Soal foto, singkat aja lah ya. Hasil foto, baik dari lensa utama dan lensa ultrawide, perbedaan karakter antara kedua handphone ini mirip. Di Mi 11, shadow-nya lebih crush dan tone-nya lebih warm dibanding Mi 10. Di sisi lain, Mi 10 terlihat lebih saturated. Sedangkan untuk kamera selfie, Mi 11 lebih tajam namun dynamic range-nya kurang balance. Sebaliknya, Mi 10 dynamic range-nya lebih balance tapi sharpness-nya kurang dan noisy. Oh ya, night mode selfie nggak ada di Mi 10. Bicarain night mode, kami prefer night mode dari kamera utama Mi 10. Kenapa? Karena hasilnya itu selalu gue lihat lebih sharp, fokus, dan bright. Mungkin ada andil dari bukaan Mi 10 yang lebih besar. Nah ini, penasaran gak sih? Seperti apa performa Snapdragon 888 di Mi 11 ketika dibandingkan dengan dedengkotnya Mi 10 yang berchipset Snapdragon 865? Langsung ya,
Tes yang pertama, seperti biasa, kita jalanin wildlife stress test. Di awal-awal tes masuk ke loop kedua, suhu eksternal Mi 10 38 derajat Celcius dan Mi 11 42 derajat Celcius. Selanjutnya di loop ke-10, gap suhu keduanya semakin merenggang. Suhu Mi 10 40,7 derajat Celcius dan Mi 11 52,1 derajat Celcius. Lebih dari 10 derajat bedanya ya. Gak lama setelah itu, iya, sama seperti unit China yang pernah kami coba, Mi 11 masih belum bisa juga menyelesaikan tes ini. Di saat Mi 11 crash, suhu Mi 10 cuma 42 derajat Celcius. Oh ya, karena kami sekalian lagi battery test juga kan, jadi kami jalankan lagi wildlife stress test di Mi 11 supaya adil. Pas selesai di Mi 10 ya kami stop yang di Mi 11 juga. Hasil wildlife stress test Mi 10 dengan Snapdragon 865 sangat baik. Stabilitasnya mencapai 99,2% dengan suhu eksternal 42 derajat Celcius dan range suhu internal 35 sampai 45 derajat Celcius. Tes selanjutnya masih benchmark juga, Antutup. Tapi sebelumnya kami sudah dinginin dulu supaya maksimal hasilnya. Skor untuk Mi 10 dapat 605.000 dengan suhu internal maksimum 38 derajat Celcius dan peningkatan suhu internal 6,3 derajat Celcius. Baterainya turun 4%. Sedangkan skor untuk Mi 11 dapat 743.000 dengan suhu internal maksimum 46 derajat Celcius dan peningkatan suhu internal 14 derajat Celcius. Jauh ya naiknya ya. Untuk baterai turun 6%. Tes terakhir, apalagi kalau bukan Genshin Impact. Setelah kita idle kurang lebih 15 menit in-game, suhu Mi 10 cuma 41,6 derajat Celcius. Sedangkan Mi 11 hampir 10 derajat Celcius lebih panas, 51,5. Saat gue coba mainin, berasa dong bedanya. Mi 10 lebih smooth, dapat 58 fps. Kalau gue perhatiin, Mi 11 start throttling ketika suhu mencapai 51,5 derajat Celcius dan fps pun akhirnya turun ke range 40 fps. Ketika suhu mulai kondusif, dia ngebut lagi dan bisa nyentuh 60 fps lagi. Sebenarnya, Mi 10 itu bisa kok nyampe 47 derajat Celcius, tapi setelah dipakai 30 menit lebih di game ini. Tapi performanya tetap jauh lebih stabil ketimbang Mi 11. Perlu diingat, Genshin Impact ini ya berat banget loh ya. Di game yang berat biasa doang kayak PUBG, ML, FF misalnya, Mi 11 tuh jatuhnya cuma lebih anget dari Mi 10. Gak sampai sepanas di GI. Terakhir, setelah di ujung pengetesan, kita cek konsumsi baterainya. By the way, pemakaian kami nggak cuma gaming dan benchmark, tapi untuk berbagai hal lain juga. Seperti kamera tes, main-main di UI, Maps, nonton video, dengerin Spotify, termasuk WhatsApp call. Untuk ngabisin baterai aja. Hasilnya setelah dihitung, konsumsi baterai Mi 10 itu 796 mAh per jam, sedangkan Mi 11 921 mAh per jam. Perbedaan sisa baterainya signifikan menurut kami. 5% untuk Mi 11 dan 20% untuk Mi 10. SOT keduanya jelas identik ya. Wong dipakainya itu berbarengan, adil. Oh ya, baik Mi 10 maupun Mi 11 yang dijual di Indonesia sama-sama versi 8256, RAM-nya juga sama-sama LPDDR5, tapi untuk jadi storage Mi 11 sedikit lebih advance, UFS 3.1. Untuk software, sayangnya Mi 10 masih menggunakan Android 10 nih dengan security patch Juli 2020. Sedangkan Mi 11 as expected lebih baru security update-nya. Ditambah ya udah Android 11 pula. Gue cukup heran sih ya sama Mi 10, padahal di luar negeri udah pada dapat loh Android 11 dan update firmware-nya tuh kalau gue lihat track record-nya cukup sering. Ya tapi gue yakin kalian-kalian ini yang langganan ke K2 Gadgets, kalau punya Mi 10 pasti ROM-nya udah pakai custom ROM juga, apa Xiaomi.eu ROM, ya dan custom ROM lainnya. Jadi hal ini mungkin buat mereka dan buat gue juga sebenarnya nggak terlalu masalah. Terakhir nih, layaknya HP flagship kekinian, kedua HP ini mendukung fitur 5G dan nggak punya headphone jack. Oke, jadi itu adalah Xiaomi Mi 10 versus Mi 11. Gini, gue tiap hari main game, terus mungkin kalian juga tahu gue maniak baterai yang tahan lama. Oke. Dan itu semua gue bisa dapetin di Mi 10 dengan Snapdragon 865 ini. Kayaknya gue bakalan stay aja di sini dan gue pilih Mi 10. Nah, buat gue yang bukan gamer, nggak suka main game di HP, peningkatan yang lainnya itu lebih seksi buat gue ketimbang ngeliatin performa dan ketahanan baterainya. Ya kan, displaynya kece, ya kan, 2 kali lipat dari itu menurut gue, itu aja udah
wah menurut gue untuk upgrade dari Mi 10 ke Mi 11, apalagi harganya tidak terpaut begitu jauh. Kalau dipikir-pikir ya, ini kan Mi 10 tuh sempet ada diskon jadi 9 juta dari 10 juta. Sekarang secondnya 7,5 juta. Orang cuman perlu nambah berapa? 2,5 juta lagi udah dapet yang baru. Ini gokil juga ya, emang ketahanan value-nya si flagship Xiaomi ya masih lumayan banget ya. Mi 10T aja itu masih mahal men sekarang men, masih tinggi harga segitu-segitu karena prinsipnya itu udah harga bottom banget men, mau bisa diturunin gimana gitu. Anyway, pokoknya buat kalian yang pakai Mi 10, kalian mau stay di Mi 10 juga menurut gue nggak terlalu nggak terlalu kehilangan banyak kesini. Tapi kalau kalian yang mau upgrade atau memang belum pakai Mi 10 sama sekali dan emang mau nyobain flagship Xiaomi, ya monggo cobain aja nih si Mi 11 ini, 10 juta juga lah ya. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh langsung subscribe. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Bye.